Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas materi tentang studi pendahuluan. Studi pendahuluan merupakan studi yang dilakukan untuk mencari informasi yang diperlukan oleh peneliti agar masalahnya lebih jelas kedudukannya. Studi pendahuluan juga dilakukan untuk menjaga kemungkinan diteruskannya pekerjaan meneliti. Alasan menggunakan studi pendahuluan. Yang pertama, melihat proporsi kasus yang akan diteliti. Yang kedua, menentukan besar sampel penelitian. Yang ketiga, melakukan uji reliabilitas instrumen jika dalam bentuk kuesioner. Yang keempat, melakukan uji validitas instrumen. Yang kelima, menentukan populasi sasaran. Cara mengadakan studi pendahuluan. Yang pertama, paper, dokumen, buku-buku, majalah, atau bahan tertulis lainnya, baik berupa teori, laporan penelitian, atau penemuan sebelumnya. Yang kedua, present, bertemu, bertanya, atau berkonsultasi dengan para ahli atau manusia atau sumber. Yang ketiga, place, tempat, lokasi, atau benda-benda yang terdapat di dalam penelitian. Saat studi pendahuluan. Yang pertama, mengetahui bagaimana harus mengambil kesimpulan serta memanfaatkan hasil. Yang kedua, mengetahui di mana atau kepada siapa informasi dapat diperoleh. Yang ketiga, mengetahui bagaimana cara memperoleh data atau informasi. Yang keempat, dapat menentukan cara yang tepat untuk menganalisis data. Dan yang kelima, mengetahui dengan pasti apa yang akan diteliti. Langkah awal penelitian, sumber penting. Pada bagian ini merupakan suatu gambaran singkat mengenai desain penelitian yang dimaksudkan untuk menutupi dasar-dasar merancang dan melaksanakan kajian ilmiah. Dalam desain penelitian kita akan dikenalkan pada 3 istilah desain penelitian, yaitu desain survei, desain case study, dan desain eksperimen. Memilih sebuah topik. Bagi peneliti, memilih topik untuk sebuah proyek penelitian sangat penting untuk mempertimbangkan ruang lingkup penelitian. Dalam topik penelitian yang lebih luas, setiap peneliti harus mulai membatasi ruang lingkup menjadi beberapa subtopik yang kekhususan lebih besar dan detail. Relevansi dan spesifisitas. Dalam bagian relevansi ini, seorang peneliti dituntut untuk merelevansikan penelitiannya atau menyelaraskan penelitiannya. Dengan dapat menyelaraskan penelitiannya itu, seorang peneliti akan dengan mudah memulai penelitiannya. Tinjauan literatur. Tinjauan literatur sangat penting karena tanggung jawab yang penting dalam penelitian ini adalah untuk menambah isi pengetahuan dan untuk membandingkan temuan-temuan Anda dengan orang lain. Pencarian literatur di bidang yang Anda minati, review studi yang dipilih, dan mengembangkan teori kerangka kerja untuk studi Anda sendiri. Studi kualitatif dan kuantitatif. Sebuah studi diklasifikasikan sebagai kualitatif jika tujuan ini terutama untuk menggambarkan situasi, fenomena, masalah, atau peristiwa, informasi yang dikumpulkan melalui penggunaan variabel atau diukur pada skala pengukuran kualitatif. Dan jika analisis dilakukan untuk menetapkan variasi dalam suatu situasi atau masalah tanpa mengukur itu, studi kualitatif cenderung lebih mendalam dengan fokus pada populasi yang lebih kecil tetapi menyelidiki lebih dalam soal yang diberikan. Hipotesis. Hipotesis adalah penjelasan sarankan untuk diamati hubungan prediksi tentang hubungan antara beberapa variabel. Setiap proyek penelitian didasarkan pada suatu hipotesis yang umumnya dimulai dengan pertanyaan yang spesifik. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.